semuanya. Itu ada benernya ya. Aku bilang ada benernya, tapi bukan karena aku di PHK, bukan karena aku miskin ya, tapi karena rumahku. Jadi aku turun. Nggak apa-apa. Sekarang kesibukannya apa, Kak? Sekarang rumahnya ada jual baju, ada jual properti juga, rumah, terus ada les nyanyi juga, terus ada single mau keluar. Sementara sih baru itu, terus cateringnya lagi mau pindah sistem, jadinya lagi re-sistem gitu cateringnya. Dan ada bisnis yang lain, tapi ya itu yang masih gede itu, yang lainnya masih develop sih. Iya, kemarin dengar-dengar ini juga baru beli apartemen segala itu gimana nih ceritanya nih akhirnya punya hunian baru gitu, selain di rumah ada hunian lain. Iya, seneng banget, kayaknya itu rezeki dari Tuhan. Soalnya kan aku banyak air mata, banyak sakit, banyak disakitin, udah rugi miliaran karena cinta, dibohongin orang, terus disakitin orang karena bodoh juga. Terus ya sekarang makanya tertekannya itu jadi kekuatan kita untuk kita tuh jadi rajin, jadi cari uang dari tukang pisang goreng. Sekarang udah jadi orang sukses gitu. Itu kado dari Tuhan karena air matanya banyak gitu. Ya itu saya percaya itu orang yang kerjanya itu ditekan, sering ditekan orang, dan kita tetap mau disuruh jadi kuli, mau jadi tukang pisang goreng, mau. Aku bahkan juga nyaris jadi seorang mbak rumah tangga juga pernah aku melamar. Jadi aku mah apa aja, yang penting aku punya uang. Tapi nyatanya karena aku disalin anak, ya kadang-kadang aku dulu juga jualan kue nastar, jualan pisang goreng tuh bawa anak 3, pakai pinjem motor orang, bawa kardus gitu tuh, benar-benar uang recehan tuh aku jalanin gitu ya. Tapi nyatanya tuh itu setengah mati loh bikinnya, itu benar-benar kayak orang setengah mati banget. Susah loh mbak bawa anak 3 sambil kerja cari uang, yang satu susuin anak, yang satu lagi bikin terigu apa segala macem, udah ketuker-tuker, pokoknya udah kayak mau pecah, kayak mau marah, udah pokoknya. Kalau masih bisa hidup sih masih udah syukur sih bisa hidup sekarang. Tapi nyatanya dari pertama seperti itu, kemarin kita naik motor lagi, tapi itu udah company-nya udah jalan, shop-nya sukses, cateringnya sukses, terus yang lain sukses. Jadi sekarang emang kita kemarin malahan kita punya mobil, malahan kita naik motor, emang kita suka naik motor gitu. Jadi aku sih tinggal kayak ya itu karena air matanya banyak, jadi rezekinya juga. Nah ini kenapa aku juga ada banyak dapat rezeki gitu ya, karena untuk jadi orang baik itu susah banget. Aku nggak bilang aku baik banget, cuma aku rajin gitu dan berjuang. Intinya aku berjuang, itu teman-teman susah banget. Nah di situ Tuhan melihat itu, makanya susah untuk jadi orang sukses. Kenapa? Karena orang sukses itu pasti ngalamin malu, ngalamin ditindas, dan dia harus ngalah. Dia harus tahu kapan dia ngalah, kapan dia perang, kapan dia fight gitu. Nah aku melewati semua itu, mau diinjak-injak, mau direndahkan, mau aku ambil bagian, aku jemur baju, aku lakukan semuanya yang bahkan terhina pekerjaan tidak aku pekerjakan semuanya. Akhirnya Tuhan tuh kasih rezeki aku tuh yang paling atas gitu, the bestnya, dari inti starinya kebahagiaan, uang segala macam tuh yang terbaiknya tuh buat Pinkan gitu. Jadi aku dapat rezeki yang terbaik dari Tuhan karena aku jatuhnya tuh jatuh banget ya, dan aku mau jadi ibaratnya jadi kotoran juga aku mau dibawa. Nah, itu kenapa aku sukses karena itu. Tapi titik masalahnya di mana sih, Kak? Apa karena waktu itu suami kena PHK, atau tadi Kakak bilang kena penipuan juga? Itu dari faktor teman atau keluarga melakukan penipuan sama Kakak sampai miliaran tadi Kakak bilang? Itu sih awalnya gitu. karena cinta sih mbak, karena kita cinta sama orang, terus kita dibohongin gitu, terus jadi hilanglah itu uang dari bertahun-tahun yang lalu ya, rumah, mobil ya, sebanyak 1-3 M itu hilang ya. Makanya pelajaran untuk pemirsa juga, hidup ini keras pemirsa, jadi pemirsa tuh nggak bisa celemek kemana-mana tuh cengengesan doang. Pemirsa tuh harus kuat. Dulu aku juga cengengesan orangnya, tapi karena
pelajaran aku tuh kehilangan banyak, terus kenal dengan orang yang error gitu. Jadi di situ aku banyak dapat pelajaran hidup ini tuh nggak main-main. Makanya dari anak kecil sampai orang tua, kalau misalnya dia cuma punya itu terus ya, itu ada dua. Yang satu memang ujian dari Tuhan, kenapa dia susah. Tapi yang kedua karena dia buat sendiri susahnya. Karena jadi orang susah itu memang susah gitu. Apalagi ya susah. Ini bukan ngomongin artis, ngomongin presiden, nggak, buat semua orang. Jadi orang benar tuh susah. Makanya hanya orang yang mau jadi orang benar aja susah. Nah ini lebih benar daripada orang benar apa coba? Jadi orang yang ditekan dan mengalah itu lebih jagoan lagi daripada orang yang cuma benar doang. Nah itu susah banget gitu. Berarti benar rumor yang beredar katanya kakak sampai jual perabotan, terus sampai yang jualan goreng pisang, benar itu semuanya? Itu ada benernya ya. Aku bilang ada benernya, tapi bukan karena aku di PHK, bukan karena aku miskin ya, tapi karena rumahku. Jadi aku turun ukuran rumah. Jadi tadinya gede, terus aku karena suami PHK jadi turun ukuran rumah, hampir tinggal di kampung, hampir. Iya, saking kita benar-benar nggak punya uang. Nah di situ memang benar harus goreng pisang, itu benar. Tapi kalau dibilang bangkrut, ya bangkrut bisa lah, boleh lah. Kalau mau ya terserah lah mau bilang gimana. Jadi aku mau goreng pisang, goreng apa itu cuma tiap hari. Itu sedih banget loh ceritanya. Dalam sehari itu aku harus target 50.000 masuk untuk makan besok itu. Iya. Jadi 50.000. Iya, untuk beli susu dan makan besok. Itu cuma makan pokok dan beli pampers kan, dan ya 80.000 lah gitu beli susu dan pampers. Nah itu aku harus ada satu pembeli pisang baru aku punya uang 80.000 untungnya. Jadi itu setengah mati kerjanya, capek, tapi karena kita kuat ya kita jadinya akhirnya bisnisnya maju sekarang gitu. Terus semuanya aku sekarang jadi main properti juga. Jadi dari osok aku kan meledak konsepnya. Jadi dari situlah kesakitan itu sakit banget itu loh. Sakit banget itu menjadi dikasih kado sama Tuhan tuh berupa uang juga bisa, berupa kebahagiaan yang penting gitu, kekuatan juga yang penting, karena berkat kita bukan cuma uang doang. Jadi aku sekarang kuat orangnya sekarang, dan aku pinter sekarang. Tadinya aku bodoh orangnya. Tapi sempat ada minta tolong ke sesama rekan artis gak sih, minjem mungkin, karena waktu itu sampai 50.000 aja dicari gitu. Iya, aku memang udah waktu itu pernah aku minjem uang ke temen aku, tapi untungnya nggak dipinjemin gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya aku dipinjemin, aku nanti capek, repot pindah-pindahan. Kemarin tuh mau pindah-pindahan ke Parung. Nah terus karena untungnya nggak dipinjemin, jadi memang cuma ujian aja dari Tuhan gitu katanya. Kita mau pindah ke kampung, tapi Tuhan bilang nanti kalau dipinjemin dia pindah, jadi nggak usah dipinjemin, jadi biar dia susah. Nah karena dia susah, terus kan kita jual codet. Nah karena jual kan kita ceritanya tuh kan mau pindah ke kampung, terus barang kan harus dijual. Nah barang jualin dulu baru pindah. Nah karena barang dijualin kan ada tuh untungnya ada berapa juta. Nah itu buat sewa rumah di Gading Serpong. Akhirnya kita nggak jadi pindah ke kampung, rumahnya di Gading Serpong. Panjang kan ceritanya kayak gitu. Jadi di Gading Serpong kita sewa situ rumah burung kecil banget, 2 juta sebulan. Cuma ada ruang tamu naik, cuma tidur doang. Tapi dari situ kita tetap bersyukur sama Tuhan, kita menjalani hidup dan semangat. Dari situ Tuhan kasih lagi rumah yang lebih gede, karena codet diomongin orang, jadi aku gajian lagi 30 juta dari TV. Aku sewa rumah di yang lebih gede di Gading Serpong, yang sekarang aku tinggal itu di Malibu. Nah udah sekarang di Malibu, ternyata les nyanyinya omsetnya juga bagus, terus all shopnya juga omsetnya meledak. Jadi sekarang kita baru beli apartemen kemarin di sebelahnya Ion Mall yang paling besarnya apartemennya gitu, berapa M gitu harganya. Itu cash, bukan cash, maksudnya itu cash bertahap, bukan kredit